Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. An Hakim ibn Hizam qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqani thumma sa'altuhu fa'aqani. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atoni, maka beliau memberikannya kepadaku. Sa'altu, aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atoni, maka beliau memberikannya kepadaku. Tumma sa'altuhu, kemudian aku minta lagi, fa'atoni, maka beliau memberikannya kepadaku. Ya, kalau dalam riwayat lain sampai 3 kali nih. Kalau di riwayat lain, ya, kalau di sini kan cuma 2 kali nih. Datang minta, Rasul kasih, besoknya datang lagi minta lagi, Rasul kasih lagi. Kalau dalam riwayat lain sampai 3 kali. Hah? Minta. Kayak kita kan datang ke kiai minta, kiai saya nggak punya duit pisan ini. Minta. Rasul karena emang dermawan, ya sahabat minta ya dikasih aja. Fa'atoni, dikasih sama Rasul. Besok datang lagi, ya Rasul nggak punya duit pisan ini. Hah? Ini minta lagi aja sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Dulu lagi. Kalau bahasanya kita mah yang begitu, udah bagi kagak, minta mulu lagi gitu. Thumma sa'altuhu fa'atoni, kemudian aku minta lagi, maka beliau memberikannya kepadaku. Makanya kalau kita baca kitab Akhlaqul Banin aja, itu yang jilid kedua, di situ ada keterangan salah satu akhlaknya Rasul yaitu dermawan. Bahkan beliau kalau ngasih itu kayak orang kagak takut bangkrut. Pokoknya siapa aja yang datang minta, dikasih yang ada. Tapi ini jangan dipakai dalil buat minta, ya ntar minta mulu lagi. Ini maksudnya contohnya bahwa Rasul begitu dermawannya sampai sahabat datang minta aja nggak pakai mikir-mikir lagi, langsung dikasih aja udah. Ya kalau bisa. Contoh, ntar dipakai dalil buat minta lagi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya Hakimu, inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Kemudian beliau bersabda, ya Hakimu, wahai Hakim. Orang udah 3 kali datang minta lagi. Yang ketiganya mah dikasih cuma sambil ngomong dah Rasul. Wahai Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Sesungguhnya harta ini, inna hadzal mala, sesungguhnya harta ini khadiratun, memang sangat hijau. Ya kalau bahasa kampung kita kan begitu, kalau melihat duit matanya hijau begitu. Memang harta itu sangat hijau, sangat menarik. Hulwatun, dan manis. Semua orang pasti pengen yang namanya punya harta, karena begitu menarik dan begitu manis. Semua orang, jangankan sampai yang capek kerja, yang kagak ngapa-ngapain, kalau masalah duit mah pengen.
khadiratun hulwatun. Sesungguhnya harta ini sangat hijau dan manis, menarik dan manis. Manis loh ya. Hah? Dia manis itu. Iya manis. Faman akhadahu bisakhawatin nafsin burikalahu fihi. Faman akhadahu, maka orang yang mengambilnya bisakhawatin nafsin, dengan kedermawanan dirinya, bisakhawatin nafsin, dengan kedermawanan dirinya, burikalahu fihi, maka dia burik. Diartikan lagi burik. Burikalahu fihi, maka dia akan diberikan keberkahan pada harta yang dia ambil. Burikalahu, maka dia akan diberikan keberkahan fihi, pada hartanya. Waman akhadahu bi israfi nafsin. Waman akhadahu, dan orang yang mengambilnya bi israfi nafsin, dengan keserakahan dirinya, bi israfi nafsin, dengan keserakahan dirinya, berlebihan. Israf asal katanya berlebihan, serakah dah. Lam yubarak lahu fihi, tidak akan diberikan keberkahan fihi, pada hartanya. Lam yubarak lahu, tidak akan diberikan keberkahan fihi, pada hartanya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Wa kana, dan jadilah dia orang yang serakah, dan jadilah dia kalladhi, seperti orang ya'kulu, yang makan, wala yashba'u, tapi tidak pernah kenyang. Orang yang serakah terhadap harta kayak orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Atau kalau kayak Bang Andi, makan doang banyak, kuruk tetep gitu. Makan doang banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, khairun minal yadis sufla, khairun lebih baik, minal yadis sufla, dari tangan yang di bawah. Jadi tangan yang di atas yang suka nyomot lebih baik. Yang suka nyomot. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu yang pertama, yang ke-75 hadisnya. Lanjut satu lagi. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu, senantiasa seseorang, ma yazalu, senantiasa, ar-rajulu, seseorang, yas'alun nasa, suka minta-minta kepada orang lain. Yas'alu, suka meminta, an-nasa, kepada orang lain. Hatta, sehingga, ya'tiya yaumal qiyamati, dia datang nanti di hari kiamat. Dia datang nanti di hari kiamat. Laisa fi wajhihi, tidak ada di wajahnya, muz'atul lahmin, sepotong daging pun. Orang-orang yang semasa hidupnya suka minta-minta ke orang lain, padahal duitnya banyak, padahal enggak lagi terdesak, enggak lagi darurat, itu nanti di hari kiamat dia akan datang menghadap Allah
di mukanya kagak ada dagingnya pisan. Oh, propol dagingnya. Udah tuh. Jadi dua hadis ini berkaitan kepada larangan atau anjuran untuk tidak sering minta-minta. Larangan untuk tidak sering minta-minta. Makanya sampai Rasul bilang al-mu'minul qawiyyu khairun aw afdalu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat lebih afdol, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Lemah dan kuat di sini mau itu lemah fisik atau kuat fisik, terutama kekuatan ekonomi dan lemahnya ekonomi gitu. Jangan sampai kita jadi orang yang suka minta-minta. Jangan sampai tuh. Isik-isik minta. Kayak tadi sahabat Hakim bin Hizam itu datang sekali ke Rasul, ya Rasul kagak punya duit pisan ini, dikasih. Besok datang lagi, ya Rasul kagak punya duit pisan ini. Hah? Gitu. Ini mau udah gitu dimanfaatin lagi, sekali datang dikasih, dua kali datang dikasih, terus jadinya tiap hari minta lagi. Hah? Makanya dinasihatin sama Rasul. Emang harta itu menarik, emang harta itu manis gitu. Cuman jangan minta caranya. Orang mukmin yang kuat lebih afdol dari orang mukmin yang lemah, terutama kekuatan ekonomi. Makanya jangan sampai orang Islam itu kayaknya lemah-lemah ekonominya, miskin-miskin. Itu jangan sampai. Tadi tuh Rasul nganjurin bahkan tadi orang mukmin harus kuat, baik itu fisiknya, badannya, apalagi kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonominya. Udah tuh. Nah, ini menurut Imam Bukhari maksudnya orang yang datang di hari kiamat di mukanya nggak ada dagingnya, itu maksudnya kalau emang mintanya bukan karena terdesak, mintanya karena emang pengen punya duit banyak. Emang bedanya tukang minta-minta dulu sama tukang minta-minta sekarang. Kalau dulu mintanya emang berdasarkan kebutuhan. Udah 3 hari kagak makan, kerja udah nggak kuat, fisik lemah, ya mau kagak mau dah minta juga ngadep, bang tolongin saya apa, 3 hari ini saya kagak makan pisan gitu. Emang kerja juga nggak kuat udah gitu. Kalau sekarang padahal fisiknya seger buger, kerja masih kuat, cuma kagak mau capek, ujungnya keliling dah gitu. Itu bedanya kalau dulu sama sekarang. Kalau dulu mah emang mintanya emang bener-bener butuh, kalau sekarang mah dijadiin profesi. Bahkan bisa jadi banyakan dia duitnya sama kita mah. Bedanya. Nah, yang kayak begitu yang nanti di hari kiamat datang ngadep kepada Allah, mukanya kagak ada dagingnya pisan. Jadi as-sailu takatsuron, orang yang minta-mintanya cuma karena pengen duitnya banyak. Kayak Mang Sarip asal nongkrong sama temennya, rokok dia mah utuh dikantongin. Asal mau ngerokok, rokok temennya lagi yang diambil. Nyesep ya bang sebatang, rokok dia mah utuh di kantong. Apaan? Itu. Ini kalau mintanya tadi tuh, kalau mintanya untuk memperkaya dirinya. Kalau mintanya memang betul-betul butuh sih nggak jadi masalah. Kalau mintanya betul-betul butuh. Karena dalam hadis lain juga Rasul bilang man sa'alan nasa amwalahum takaturon fa innama yas'alu jamron.
Orang yang minta sesuatu, minta harta, minta duit kepada orang lain untuk dengan niatan untuk memperkaya dirinya, maka sama aja dia lagi minta batu dari neraka. Sama aja lagi minta batu dari neraka. Apa? Kalau minta-minta untuk memperkaya dirinya. Bahkan yang lain lebih parah lagi. Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra. Kalau orang minta-minta padahal dia enggak fakir, padahal dia punya duit, faka'annama ya'kulul jamra, seakan-akan dia makan bara dari neraka. Udah tuh, makanya jangan suka minta-minta. Insya Allah di sini nggak ada ya? Nggak ada. Ya kalau yang rada culas sih pasti. Rada culas. Asal kemana-mana pengennya mah dibayarin mulu. Mana-mana pergi kemana-mana pengennya dia dibayarin. Gitu. Kalau begitu mah pasti ada dah. Bahkan rata-rata mungkin. Jarang yang mau ngeluarin duluan, jarang. Udah tuh. Padahal Allah benci 3 hal tuh. Yang pertama, Allah benci banyak bicara yang gak ada manfaatnya, kil wakol. Yang kedua, Allah benci orang yang suka menyia-nyiakan hartanya, idho'atul mal. Nah yang ketiga, Allah benci orang yang sering minta-minta, kasratus su'al. Ada 3 tuh yang dibenci Allah. Yang pertama, banyak bicara yang gak ada manfaatnya. Yang kedua, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, banyak minta-minta. Makanya Rasul juga bilang begitu, al yadul ulya khairum min al yadis sufla. Begitu sahabat hakim ini sering datang minta-minta, dibilang, ingat tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Alasannya ada 3 kenapa minta-minta itu dilarang dalam agama Islam. Haram. Menurut Imam Ibnu Shalah, minta-minta itu haram. Kalau tujuannya untuk memperkaya dirinya. Alasannya yang pertama, karena seakan-akan kita ini jadi mengeluhkan ketetapan Allah kepada diri kita. Yang pertama alasannya kenapa minta-minta itu diharamkan dalam agama Islam. Karena kita seolah-olah kagak nerimain ketetapan Allah. Hidup susah amat ini ya gitu. Hah? Penyangkalan. Nggak nerimain ketetapan Allah jadinya. Seolah-olah ngaduin ketetapan Allah kepada orang lain. Itu yang pertama alasannya kenapa minta-minta itu haram. Yang kedua, kenapa diharamkan? Karena seakan-akan kita ini menghinakan diri kita kepada makhluk Allah. Kan namanya orang minta-minta kan sengaja masang muka melas, masang muka kasihan, gitu, sedih, menghinakan diri kita di hadapan makhluknya Allah, atau menghinakan diri kita kepada yang selain Allah. Yang ketiga, bisa jadi kita nyakitin orang yang kita mintain. Mana mintanya depan umum kan, dia nggak kasih malu, tapi dia ngasih juga rasanya berat. Bisa jadi dengan minta-minta itu kita jadi menyakiti hati orang lain. Itu kenapa jadinya minta-minta itu dilarang dalam Islam. Kecuali ada minta-minta yang dibolehkan. Kecuali itu minta-minta yang dibolehkan tadi alasannya karena memang darurat. Kalau sekiranya dia kagak minta makan, ujung-ujungnya bakalan sakit atau mati. Gitu. Udah kerjanya kagak sanggup, udah nggak sanggup kerja karena mungkin dia punya penyakit, nggak boleh capek dikit. Gitu. Kalau dia nggak minta, bakalnya sakit atau mati. Makanya dia dibolehkan minta. Atau emang kagak punya pakaian pisan, pakaiannya habis kebakaran misalkan, dia minta duit buat beli baju, itu nggak jadi masalah, dibolehkan.
Lah kita mah duit banyak, motor punya, baju ada banyak selemari. Itu kaci minta-minta, kita mah haram. Minta-minta yang dibolehkan cuma 2. Kalau darurat, untuk jangan sampai kita sakit atau jangan sampai kita mati, kelaparan. Dibolehin dah minta-minta. Itu jelas ya? Itu larangan untuk minta-minta. Cuman buat kita nih, kalaupun ada orang yang datang ke rumah kita minta-minta, ya jangan pelit, kasih tetap. Ya kan ayatnya jelas. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang datang minta-minta fala tanhar, jangan dibentak-bentak, jangan diomelin doang, udah ngasih kagak, diomelin doang gitu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bahkan dalam satu keterangan, kalau ada orang datang minta-minta ke rumahmu, itu adalah hadiah yang Allah kirimkan untuk kita. Itu hadiah dari Allah. Kalau kita sengaja datang ke kiai, datang ke ustadz pengen sodakoh 2.000, kan kagak pantas. Ini tiba-tiba emang kita punya duit 2.000-nya, datang orang minta-minta, alhamdulillah. Karena dia datang ke rumah kita jadi bisa sedekah gitu. Itu hadiah yang Allah kirimkan ke kita. Makanya jangan ditolak. Ya 2.000 mah kasih dah, 2.000 kek, 1.000 kek gitu. Tapi jangan sampai ada orang datang minta-minta ke rumah kita nggak kasih pisan. Pakai ditulisin pengemis dan pengamen gratis di sini gitu. Tetap tuh jangan pelit juga. Artinya kitanya jangan sampai jadi tukang minta-minta. Tapi kalaupun ada tukang minta-minta datang ke kita, ya kalau ada mah kasih gitu. Jangan sampai pelit. Karena memang begitu. Innallaha ta'ala istakhlasa hadzal dina li nafsih. Agama Islam ini akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yasluhu lidinikum illa sakho wa husnul khuluq. Yang bisa memperbagus agama ini sifat dermawan, sifat pemurah, dan akhlak yang baik. Ala fazayyinu dinakum bihima. Hiasilah agama kalian dengan 2 sifat itu. Sifat dermawan. Kitanya jangan sampai jadi tukang minta-minta, jangan sampai jadi orang yang tangannya di bawah. Tapi kalau ada yang datang ke rumah kita minta tolong kek, minta bantuan kek, minta-minta kek, ya kalau bisa mah kita bantuin, kita kasih gitu. Jadi orang yang dermawan. Nah, apa nih? Perasaan masih lama, udah bunyi aja. Udah tuh. Dan lagi memang itu udah ketetapan yang Allah berikan buat kita, bahwa adanya orang kaya ya emang tujuannya untuk nolongin orang fakir, orang miskin. Laulal agniya lahalakal fuqara. Kalau bukan karena adanya orang kaya, orang fakir pasti akan celaka. Emang tugas kita tuh buat yang pada kaya-kaya, yang punya lebihan harta. Emang tugas kita buat mengayomi orang-orang yang fakir di sekeliling kita, untuk membantu orang-orang miskin di sekitar kita. Emang tugas kita itu. Innalillahi ibadan yakhussuhum bin ni'amil limana fil ibad gitu keterangan. Allah itu memang sengaja ada menciptakan hamba-hamba yang diberikan harta yang melimpah oleh Allah. Tujuannya limana fi'il ibad, agar dia bisa membantu orang lain. Memang diciptakan tuh. Jadi orang-orang kaya di dunia ini diciptakan oleh Allah, memang tugasnya
untuk menolong orang-orang yang kesulitan di sekitarnya. Innalillahi ibadan yakhussuhum bin ni'ami limana fi'il ibad. Tugas. Jadi buat orang ini, buat kita yang rasa-rasanya hartanya rada lumayan, duitnya rada lumayan, banyak lebihannya, jangan lupa tuh memang tugas kita itu buat menolong orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Nah, jangan sampai nanti dicabut lagi famam bakhila bitilkal manafi'i an ibad anil ibadi naqalallahu. Orang yang pelit terhadap apa yang dititipkan oleh Allah, yang sudah ditugaskan oleh Allah untuknya, nanti akan dipindah. Harta itu akan dipindah. Wa hawwalaha ila ghairi, dan dipindahin ke yang lain. Itu dikasih ke yang lain. Ini dikasih tanggung jawab, suruh nolongin orang-orang yang kesulitan di sekitarnya, bukannya nolongin malah pelit. Ya udah, dicabut, dikasih ke yang lain. Hal yang ini mah ada beneran dah. Dipindahin tuh. Jangan lupa tugas-tugas kita. Kalau memang kita rasanya banyak kelebihan hartanya, banyak kelebihan uangnya, jangan pelit. Apalagi tibang yang datang minta-minta 2.000, 5.000 mah kasih. Jangan sampai pelit. Hah? Udah tuh. Hah? Ya pokoknya siapa aja. Yang banyak pengamat ya pengamat. Makanya rumahnya jadi cukup. Dan dalam keterangan lain memang orang yang diberikan anugerah nikmat harta yang melimpah oleh Allah, berarti tanggung jawabnya untuk masyarakat di sekitarnya semakin besar. Man azumat nikmatullahi indahu azumat mu'natun nasi alaihi. Orang yang diberikan anugerah harta yang melimpah oleh Allah, maka tanggung jawabnya untuk masyarakat di sekitarnya semakin besar. Gitu. Kalau misalkan tanggung jawab itu tidak dijalankan, arrodo tilkan nikmata lizawali, berarti dia siap-siap untuk kehilangan nikmat itu. Ingatin tuh, semakin banyak yang kita terima dari Allah, maka semakin besar tanggung jawab kita kepada orang lain. Buat keluarga, buat saudara, buat tetangga kita, warga di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Ini kebanyakan kan kita begitu udah punya duit banyak, dikasih harta yang melimpah oleh Allah, sengaja bikin rumah pagarnya tinggi, biar susah orang datangnya, ketemu susah jadinya. Padahal dia bertanggung jawab untuk mengayomi masyarakat di sekitarnya. Hah? Iya, mengayomi lingkungannya. Itu tuh. Man azumat nikmatullahi indahu azumat mu'natun nasi alaihi. Maka akan besar tanggung jawabnya kepada masyarakat di sekitarnya. Jelas tuh. Daya. Apalagi emang keterangan lainnya al jannatu darul askhia. Surga itu memang rumahnya para orang yang dermawan. Kalau pengen kita bertempat di surga ya gampang, karena dia merupakan rumah bagi orang dermawan, ya berarti jadikan diri kita dermawan. Al jannatu darul askhia. Surga itu tempatnya orang yang dermawan. Udah tuh, jelas ya. Dah. Sebenarnya hadis ini ada tambahannya lagi nih. Yang pertama tadi tuh, sebenarnya nggak cukup di wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Sebenarnya nggak cukup di situ, ada lagi tuh terusannya. Ini kalau kita lihat bawahnya itu ada tuh, sampai istilahnya Sayyidina Abu Bakar ngasih dia pemberian, dia nggak mau nerima karena udah janji sama Rasul, ya Rasul, pokoknya sejak saat ini saya nggak bakal lagi
minta atau menerima pemberian dari orang lain. Sahabat Hakim aja begitu dipesan nama Rasul, ya Hakim, harta itu memang hijau dan manis, harta itu memang menarik gitu. Habis dinasihatin begitu langsung ngomong dia ikrar, mulai saat ini saya kagak bakal minta-minta lagi ya Rasul. Hah? Ya kagak, sama memang beneran begitu niat baiknya. Pokoknya saya lebah ini pengennya jadi orang yang bagi gitu. Kagak mau jadi orang yang nerima. Sampai Sayyidina Abu Bakar pengen ngasih, kagak diterima sama dia. Enggak mau, saya udah janji sama Rasul. Sayyidina Umar ngasih, enggak diterima, saya udah janji sama Rasul. Sampai akhirnya ditegur lah. Yang enggak boleh itu kalau kita minta. Tapi kalau kita dibagi tanpa minta, itu silahkan diambil gitu. Ditegur begitu. Kalau kitanya minta jangan, tapi kalau dibagi jangan nolak gitu. Hah? Rezeki itu mah rezeki. Nah di bawahnya ada tuh innama dzaka anil mas'alati. Yang itu larangan itu kalau emang minta. Wa amma makana ala ghairi mas'alatin fa innama huwa rizqun razzaqakahullahu gitu. Adapun kalau emang kamu tidak minta, itu mah rizki yang Allah anugerahkan kepada kalian gitu. Minta jangan, tapi kalau dibagi nah sini gitu. Udah tuh jelas ya. Dah. Satu lagi penutup. Ini saya ambil dari kitab Asrarul Hikmah. Nanti silakan dipraktekin. Karena tadi al jannatu darul asqiya, surga itu rumahnya orang-orang dermawan. Silakan nih dipraktekin kalau mau. Dalam kitab Asrarul Hikmah itu ada kunci sukses atau kunci agar maksud semua yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah. Yang pertama, sering-sering ngasih hadiah buat para kiai dan para guru ngaji. Yang pertama tuh rutinin tiap bulan. Kalau bisa sampai 40 orang. 40 orang kalau bisa. Ya kalau memang belum bisa ya 1 orang dulu, 2 orang dulu buat para kiai atau guru ngaji. Yang kedua, rutinin tiap bulan buat bapak, ibu, mertua. Tiap bulan tuh guru ngaji sama kiai, yang keduanya ibu, bapak sama mertua. Yang ketiganya kalau bisa rutinin tiap bulan ngasih buat yatim piatu. Kalau bisa sampai 40 anak. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya semampu kita ada. Itu yang ketiga. Banyak ya. Yang keempat, buat fakir miskin. Kalau bisa sampai 40 orang. Kalau bisa. Hah? Fakir miskin. Hah? Tiap bulan, rutin tiap bulan. Kalau pengen sukses gitu. Yang kelima, ngasih buat santri atau pelajar atau ke pesantren dan lembaga pendidikan. Itu yang kelima, santri, pelajar atau ke pesantren dan ke lembaga pendidikan. Rutinin itu tiap bulan. Itu ada di dalam Asrarul Hikmah. Itu kunci sukses kalau pengen maksud kita, cita-cita kita terkabul. Ada 5 tuh. Buat para kiai, buat guru. Yang kedua buat orang tua dan mertua. Yang ketiga buat anak yatim piatu. Yang keempat buat fakir miskin. Yang kelima buat santri, pelajar, pesantren atau lembaga pendidikan. Dah cukup ya. Itu kunci tuh. Kalau mau diamalin monggo silahkan. Monggo. Hah? Kunci sukses itu. Kitab Asrarul Hikmah. Sumbernya belum ada. Ya tadi semampu dulu dah, semampunya dulu.
Kalau nggak bisa langsung 40 orang, ya semampu kita, mampunya 1 orang dulu, ya udah 1 orang. Gitu. Jadi buat kiainya 1 orang, buat yatimnya 1 orang, buat fakirnya 1 orang, buat santrinya 1 orang, begitu. Kalau ibu bapak makan 3 udah, ibu bapak mertua 4 dah jadinya. Gitu. Rutin itu tiap bulan. Kalau emang pengen sukses. Dah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.